Assalamualaikum adik-adik, kita akan belajar dari buku Sekolah Elektronik K13 revisi tahun 2018. Kita mengerjakan materi kelas 9 latihan 1.4 yaitu tentang bilangan pangkat, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Nah, kita sisakan bentuk akar untuk sesi berikutnya ya. Dari nomor 1, bagaimana kamu dapat menuliskan angka 1 sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5 dan basis 7? Basis itu adalah bilangan pokok. Ya, kita sebelumnya sudah tahu bahwa jika ada A pangkat 0, maka nilainya adalah 1. Nah, inilah yang disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Tatkala di sini disuruh basis 5, berarti menjadi 5 pangkat 0. Karena 5 pangkat 0 adalah nilainya 1, seperti yang diminta di soal ini. Dengan basis 7 berarti 7 pangkat 0 nilainya 1. A ini bisa diganti bilangan berapapun ya, bilangan positif, negatif, bentuk akar, bentuk pecahan. Berapapun A, jika dipangkatkan 0 nilainya 1. Soal yang kedua, tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. 3 pangkat 1 adalah 3. Semua bilangan A pangkatnya 1, maka hasilnya adalah A. 3 pangkat 0 tadi adalah 1. Jadi yang A jawabannya adalah 4. Yang B, negatif 2 pangkat negatif 6. Nah, di sini nanti ada dua konsep dasar yang kita pakai. Yang pertama adalah pangkat bilangan negatif. Jika A pangkat negatif M, dia bisa berubah menjadi pangkat positif dengan berpindah tempat dari di sini kedudukan sebagai pembilang, dia menjadi penyebut. Tadinya negatif M jadi M. Kalau di sini pernya tidak ada angka berapapun, artinya per 1, maka di sini menjadi 1. Demikian juga sebaliknya, jika ada 1 per A pangkat negatif M, nanti nilainya di sini sama aja dengan A pangkat M. Dengan demikian, soal ini bisa berubah menjadi 1 per negatif 2 pangkat negatif 6 jadi positif 6. Nah, konsep yang ini tadi konsep yang pertama. Konsep yang kedua adalah suatu bilangan negatif A, pangkat M itu bisa bernilai A, bisa bernilai negatif A, pangkat M maksudnya. Itu bagaimana? Dengan syarat jika M-nya adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah A pangkat M. Tetapi jika M-nya bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif A pangkat M. Karena di sini A-nya itu negatif 2, sedangkan pangkatnya itu bilangan genap, maka dia berubah menjadi positif. Nah, dengan demikian bisa dirapikan menjadi 1 per 2 pangkat 6, 64. Nah, mudah-mudahan tidak salah hitung ya. Oke, berikutnya saya hapus. Yang ketiga, negatif 3 pangkat 3 kali negatif 3 pangkat 0. Di sini beda kasus dengan negatif 6 pangkat ini. Kenapa? Kalau ini negatif 2-nya ikut berpangkat, tetapi kalau ini yang dipangkatkan hanya 3-nya saja. Berarti sebenarnya adalah dia negatif
3 pangkat 3, 27. Jadi negatif tidak berpengaruh dengan pangkat ini. Pangkat ini hanya berpengaruh pada 3 kali. Nah, sama juga ini 3 pangkat 0 adalah 1, berarti dia adalah negatif 1. Negatif 27 kali negatif 1, positif 27. Yang D. Nah, seperti konsep yang saya sampaikan untuk B tadi, bahwa jika ada pangkat negatif bisa berubah jadi positif, maka di sini bertukar peran. Kalau dia pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti di sini berubah menjadi 6/1. Pangkatnya jadi positif. Pangkat 3. Karena 6/1 itu 6, berarti 6 pangkat 3. 6 kali 6, 36. Kali 6, 216. Yang E. Dengan cara yang sama, karena di sini pangkat negatif, kita ubah jadi positif pangkatnya. Bilangan di dalam tidak pengaruh tandanya, hanya pengaruh perpindahan tempatnya ini. Berarti menjadi negatif 3/2. Pangkat positif 2. Nah, ini baru gunakan prinsip tadi, bahwa bilangan negatif pangkat bilangan genap, maka berubah menjadi positif. Kita tulis dulu, sehingga ini bisa dirapikan menjadi 9/4. Oke. Soal nomor 3. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat ini. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian. Prinsip perkalian dan pembagian bilangan berpangkat seperti ini. Jika ada A pangkat M kali bisa pakai titik, kalau variabel enggak usah juga enggak apa-apa. A pangkat N, ini artinya kali ya. Maka bisa disederhanakan menjadi A pangkat M tambah N. Ini berlaku hanya jika basisnya sama. Demikian juga untuk pembagian. Jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka menjadi A pangkat M dikurang N. Kita cek di sini soal basisnya sudah sama semua. Berarti tinggal kita kerjakan. Bisa sekaligus kali, bisa sekaligus dibagi. Berarti menjadi 2 pangkat 3. Tetapi kalau mau kita pecah-pecah aja. Dibagi 2 pangkat 6. Nah, baru bisa di sini 2 pangkat 7 kurangi 6. 7 kurangi 6, 1, berarti 2 pangkat 1 adalah 2. Saya hapus kembali. Sekarang yang B. Negatif 1/4 pangkat negatif 4. Ya, kita positifkan dulu pangkat, otomatis yang di dalam kurung ini berubah menjadi negatif 4/1 atau negatif 4 aja. Pangkat 4 kali berapapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1 kali. Nah, di sini perubahannya adalah di sini sudah pangkat positif. Tetapi negatif, maka bisa kita ubah menjadi 1/4 pangkat 4. Prinsipnya pangkat negatif, bilangan negatif pangkat genap, maka dia berubah menjadi positif. Di sini tinggal kita rapikan saja.
negatif 4 pangkat 4 berarti menjadi positif 4 pangkat 4 kali 1, abaikan saja. Nah, ini bisa ditulis menjadi 1/4 pangkat 4. Nah, dari konsep mana? Jika ada A, B pangkat M, itu artinya semua di dalam kurung berhak dipangkatkan M. Bahkan wajib ya. Berarti A pangkat M, B pangkat M. Demikian juga pembagian. Jika ada A per B pangkat M, maka menjadi A pangkat M per B pangkat M. Di sini kurungnya sudah terbuka, berarti 1 pangkat 4 tetap 1, 4 pangkat 4. Dengan demikian, di sini menjadi, ini ada yang sama, habis dibagi, maka hasilnya tinggal 1. Oke, saya hapus kembali. Nomor, yang C. 1/3 pangkat 5 kali, nah di sini perubahan yang akan terjadi adalah pangkat negatif ini kita pindah posisi jadi pangkat positif, menjadi 3 pangkat 7. Sebenarnya 3 pangkat 7 per 1 ya, tapi dibagi 1 kan tidak merubah nilai. Nah, pembagian dengan basis pokoknya, basisnya sama, berarti menjadi 3 pangkat 7 dikurang 5. Berarti 3 pangkat 2. Oke, sekarang yang D. Negatif 7 pangkat 4. Negatif pangkat genap, berarti 7 pangkat 4. Nggak apa-apa, tulis dulu. Kali 7 pangkat 3. Basis sama, perkalian berarti ditambah. 4 tambah 3. Tulis dulu kan? Berarti 7 pangkat 7. Silakan dicari ya, dihitung sendiri. Soal keempat, sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Jadi bentuk paling sederhana tapi pangkatnya negatif. Terlebih dahulu kita teliti di sini ada 3 jenis variabel A, B, C. Nah, pembagian berarti hanya variabel yang sama atau basis yang sama yang bisa kita operasikan. Di sini pembagian, maka pangkatnya dikurang. Kalau A saja sebenarnya dia adalah ada pangkatnya, yaitu pangkat 1. Berarti 1 dikurang 3. B-nya B berarti 1 dikurang 1. C-nya 1 dikurang 4. Dengan demikian tinggal dirapikan. A pangkat negatif 2, B pangkat 0. Kalau tidak mau nulis langsung B pangkat 0 bernilai 1, dikalikan 1 tidak bermakna, berarti langsung saja C pangkat negatif 3. 1 kurangi 4. Oke, terjawab yang A. Yang B. Basis sudah sama, oke, tinggal kita tulis 5 pangkat 5 kurangi 2. 5 pangkat 3. Masih belum sesuai permintaan, pangkatnya diubah negatif. Berarti menjadi 1/5 pangkat 3. Dengan cara yang sama, yang C basisnya adalah B. B pangkat 5 dikurang, karena pembagian dikurang, negatif 3. Berarti B pangkat 5 tambah dikurangi bilangan negatif itu sama aja dengan ditambah. 5 tambah 3 yaitu 8. Jadi 1/5 pangkat negatif deh. Yang ini berubah negatif tadi ya, sorry. Yang D, sini.
R pangkat 6 kali R pangkat negatif 6. Berarti R pangkat 6 ditambah negatif 6. Sama aja dengan R pangkat, ini jadi negatif ya, berarti 6 dikurang 6, yaitu 0. Ini bukan negatif 1 ya, hati-hati. Di sini pangkatnya yang negatif. Karena 0 itu netral, jadi dia tidak bisa dikasih tanda negatif ya. Negatif 0 pun tetap 0. Saya hapus. Yang nomor 5. Sederhanakan dalam pangkat positif. Saya ganti pulpen dah ya. 2. Oh, ini ada angka, ada variabel. Berarti nanti angka kita operasikan angka, variabel sama variabel ya. Ini 2 kali 1, 2. M-nya perkalian berarti dijumlahkan. Negatif 4 ditambah negatif 3. 2 M pangkat negatif 4 dikurang 3. Berarti 2 M pangkat negatif 7. Kalau jadi positif, M-nya saja yang pindah. Karena di sini negatif 7 hanya punyanya M. Sedangkan 2 posisinya masih sebagai pembilang. Sudah? Yang B. 6 pangkat 7 kurang 3. 6 pangkat 4. Betul gak ini? Iya. Yang C. B pangkat, sama-sama B sudah, langsung saja ya. B pangkat negatif 6 dikurang negatif 3. Berarti B pangkat negatif 6 tambah 3. B pangkat negatif 3 jadikan positif 1 per B pangkat 3. Nah, kalau yang ini tidak ada pengoperasian A dengan A karena tiga-tiganya berbeda. Di sini hanya kita rubah C-nya saja yang pangkatnya negatif jadi positif. Penyebut maka dia menjadi pembilang. 1 ditemani oleh C pangkat 4. Jadi 1 bisa kita abaikan. Hujan. A pangkat 3, B pangkat 1. Oke, saya hapus dulu. Nomor 6. Nah, ini enak besar nih. Sederhanakan bentuk operasi perpangkatan berikut. Di sini ada koefisien dan variabel, kita hanya yang sejenis saja bisa operasikan. Berarti 18 kali 2, 36. T pangkat 3 ditambah negatif 3. Berarti 36. T pangkat 0. Berarti 36 saja ya. Oke. 2 Y pangkat 0 dikurangi 6. Negatif 6 ya. 3 dikurangi negatif 2. Dikurangi negatif sama aja dengan ditambah, berarti T pangkat 5. Iya, nanti kalau semakin terbiasa bisa langsung menjawab seperti ini ya, tanpa harus ditulis lagi nih. Ini prosesnya hanya di pikiran kita. Kita coba ya, 2M perkalian ditambah, berarti 0 tambah negatif 7. Berarti tetap negatif 7.
kalian boleh ubah menjadi 2 per M pangkat 7. Karena tidak ada perintah harus bagaimana, ini boleh ya, sama-sama benar. Nah, ini yang D-nya. Ini saya agak geser ke bawah ya. Sebenarnya di sini tidak boleh, harus sejajar begini ya. Tapi karena ini faktor tempat ya. Penjumlahan. Nah, syarat penjumlahan penyebutnya harus sama dong. Boleh jadikan 1. Berarti di sini M-nya kalikan dia. M pangkat 3 kali M pangkat negatif 3. Ditambah 4. Karena dia sudah punya penyebutnya tadi. Jadi tidak bisa diapa-apain. M pangkat negatif 3. Nah ini 3 dikurangi 3. Berarti 0. M pangkat 0 1. 1 tambah 4 di 5. Negatif jadi positif, berarti 5M pangkat 3. Oke ya, sudah sangat panjang. Sampai di sini saja Ibu Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.